Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rofita Nuridayah, PPG PGSD UNES Rombel 3. Pada pemaparan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi, yaitu keterkaitan prinsip Understanding by Design atau UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Outline atau bahasan pada pemaparan kali ini yang pertama ada Understanding by Design atau UBD, yang kedua ada tahapan pembelajaran Understanding by Design, dan yang ketiga keterkaitan prinsip UBD dengan tercapainya tujuan pembelajaran. Apa sih Understanding by Design itu? Nah, Understanding by Design atau biasa disebut dengan UBD yaitu pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pada tujuan pembelajaran. Sehingga dalam menyusun rancangan pembelajaran dengan menggunakan prinsip UBD ini difokuskan pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian menentukan asesmen dan dilanjutkan dengan menentukan materi pembelajaran dan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Menempatkan siswa sebagai fokus pembelajaran pada prinsip UBD ini. Dengan demikian, guru akan lebih memperhatikan kebutuhan siswa. Setelah mengetahui pengertian tentang UBD, sekarang kita akan membahas tentang tahapan pembelajaran UBD. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan menentukan asesmen pembelajaran yang digunakan, dan yang ketiga menentukan materi pembelajaran, dan yang keempat yaitu menentukan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada slide kali ini akan dijabarkan tentang tahapan pembelajaran UBD. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, itu disusun berdasarkan kompetensi atau capaian pembelajaran peserta didik. Tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, lingkungan sekolah, dan kurikulum yang digunakan. Yang kedua yaitu menentukan asesmen pembelajaran. Penentuan asesmen pembelajaran ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Fungsi asesmen pendidikan yaitu untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran secara valid, reliable, dan adil. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Materi pembelajaran dapat berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau strategi yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir atau keempat yaitu menentukan strategi pembelajaran. Dalam menentukan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien itu dapat berupa metode, teknik, model, atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang menarik dan efektif, serta mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar. Baik, sekarang kita bahas tentang kaitan prinsip UBD dengan tercapainya tujuan pembelajaran. Yang pertama, penentuan tujuan pembelajaran dengan prinsip UBD membuat guru lebih optimal dalam pembelajaran agar selaras dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, melalui penentuan asesmen, tujuan pembelajaran yang sudah dibentuk dapat terukur dengan jelas keberhasilannya, serta mengarahkan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketiga, tercapainya tujuan pembelajaran pada tahap berikutnya sangat dipengaruhi oleh materi dan strategi pembelajaran yang dirancang dengan prinsip UBD. Pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan UBD dapat memberikan hasil yang efektif, yaitu pendekatan UBD berfokus pada tujuan pembelajaran, bukan pada aktivitas atau materi pembelajaran, sehingga dapat disesuaikan dengan kompetensi atau capaian pembelajaran. Penentuan asesmen pembelajaran dilakukan sebelum menentukan materi dan strategi pembelajaran, sehingga guru lebih fokus pada kriteria keberhasilan pembelajaran dan pemberian umpan balik yang sesuai dengan peserta didik. Materi dan strategi pembelajaran yang disusun dengan prinsip UBD akan lebih relevan, bermakna, dan bervariasi, sehingga pembelajaran yang dilakukan akan lebih menarik, interaktif, dan kolaboratif. Pendekatan UBD menggunakan pemahaman yang mendalam atau understanding
sehingga peserta didik dapat mengembangkan pola pikir dan keterampilannya pada konteks yang berbeda. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf ada salah dan tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.